Ya, saya mulai karena sudah masuk dalam jam 18.50 ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan RPS, hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan bentuk usaha. Bentuk, pemilihan bentuk dan kegiatan usaha yang diawali dengan overview manajemen pajak. Jadi kita membahas overview manajemen pajak, ya gambaran umum manajemen pajak yang sebenarnya juga sudah dibahas minggu lalu ya, dan pemilihan bentuk usaha. Minggu lalu kita membahas mengenai pemilihan bentuk-bentuk pemilihan bentuk-bentuk pembiayaan ya, pembiayaan atau pendanaan, financing. Sekarang pemilihan bentuk dan kegiatan usaha. Oh, belum tershare ya, sorry. Sudah terbaca? Sudah, Pak. Ya, jadi overview manajemen pajak dan pemilihan bentuk dan kegiatan usaha. Yang pertama kita bahas pengertian manajemen pajak ya. Jadi pengertian manajemen pajak itu merupakan upaya menyeluruh ya yang dilakukan secara berkesinambungan oleh wajib pajak ya agar semua hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dapat dikelola dengan baik ya, ekonomis, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi optimalisasi net income after tax untuk kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan negara. Ya. Ya, kepentingan negara itu adalah bagaimana memungut pajak dari warganya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya, itu kepentingan negara. Jadi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara dalam hal kita harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Itulah kepentingan negara agar seluruh wajib pajak itu membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya, saya lanjut pengertian dan tujuan manajemen pajak bahwa tujuan manajemen pajak itu tadi ya untuk memperoleh hasil yang optimal dari minimalisasi beban pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan yang diperoleh dengan cara ya karena ini manajemen tentu saja dari perencanaan ya perencanaan kemudian pengorganisasian kemudian pelaksanaan dan pengawasan itu fungsi-fungsi manajemen ya untuk dijalankan dalam melakukan manajemen pajak. Ya, perencanaan pajak ya atau tax planning adalah proses mengorganisir ya mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan ataupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan ya. Itu manajemen pajak ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pajak ini, dalam perencanaan pajak ini bahwa tidak melanggar ketentuan perpajakan, ya.
Karena pelanggaran atas ketentuan perpajakan akan berakibat pada sanksi dan juga sebagai tanggung jawab kepada negara yang telah memberikan fasilitas, ya. Kemudian didasarkan atas fakta yang sesungguhnya yang menjadi dasar penyesuaian, ya, ke peraturan yang berlaku. Jadi harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, ya, itu masih dalam batas perencanaan pajak. Kalau tidak didasarkan atas sesungguhnya, ya, maka itu adalah penyelundupan pajak, ya, penyelewengan pajak atau penggelapan pajak yang kita bahas nanti pada bagian akhir sesi ini. Ya. Kemudian bukti atau dokumen pendukung transaksi mencukupi, ya, dan sesuai. Ya, itu yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak. Harus ada bukti yang mendukung, ya. Harus ada bukti dan dokumen pendukung transaksi. Tapi sekarang ini dengan sistem Cortex, ya, kalau ada satu pihak misalnya sudah melaporkan, ya, maka yang terkait dengan pelaporan itu juga akan terlapor di sistem Cortex, ya. Ya, cakupan manajemen pajak seperti tadi diawali tentunya dengan perencanaan pajak, ya, yaitu melakukan pengumpulan. Jadi dalam perencanaan pajak ini yang paling utama adalah mengumpulkan, ya, melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diidentifikasi tindakan-tindakan penghematan yang dapat dilakukan. Jadi tindakan-tindakan penghematan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memahami seluruh aturan perpajakan agar kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakan kita dan bila ada, ya, celah-celahnya, ya, bila ada celah-celahnya yang memungkinkan untuk melakukan penghematan pajak, maka kita tempuh hal itu tanpa melanggar aturan perpajakan. Oleh karenanya dia harus diawali dengan pengumpulan, ya, aturan perpajakan, ya, kemudian penelitian terhadap aturan perpajakan agar dapat diidentifikasi tindakan-tindakan penghematan pajak. Kemudian pengorganisasian berarti mengorganisir seluruh sumber daya yang dimiliki untuk merealisasikan rencana, ya, itu pengorganisasian, ya. Selanjutnya, implementasi atau pelaksanaan merupakan follow up dari perencanaan, yaitu mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Terakhir tentu kita harus melakukan pengawasan, kontrol, ya, bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi syarat formal maupun material. Nah, itulah cakupan manajemen pajak, ya, yang merupakan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan perpajakan kita. Ya, selanjutnya kita masuk pada motivasi dan persyaratan manajemen pajak. Ya, motivasi manajemen pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi harus diawali dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan dari ketentuan perpajakan yang berlaku itu, kita berupaya meminimalkan beban pajak, ya, untuk memperoleh maksimalisasi net income after tax. Meminimalkan kewajiban perpajakan ini harus masih tetap dalam koridor aturan perpajakan. Kita memilih opsi-opsi yang meminimalkan kewajiban perpajakan, misalnya dengan memilih metode penyusutan, ya. Memilih metode penyusutan apa yang bisa meminimalkan pajak, ya. Tetapi kalau misalnya metode penyusutan yang kita pilih, ya, yang menjadi objek pemilihan
Kalau misalnya tahun ini kita menghemat pajak, pasti tahun-tahun berikutnya itu tidak menghemat pajak, ya. Tapi kenapa kita lakukan misalnya metode penyusutan yang sekarang ini meminimalkan pajak, walaupun pada tahun-tahun mendatang bisa dipastikan ya sebaliknya, ya. Karena itu akan terpulihkan di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau minimal sekarang ini kita menempuh biaya penyusutan yang lebih besar misalnya, sehingga penghasilan kena pajaknya lebih kecil, pasti pada tahun-tahun mendatang sebaliknya. Tapi kenapa itu kita lakukan? Ya, itu terkait dengan time value of money. Penghematan sekarang ini ya itu lebih baik dibanding dengan penghematan di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau kita bisa menghemat sekarang, ya, maka kita akan pilih penghematan sekarang ini. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ya, kalau kita misalnya dalam posisi rugi supaya jangan terlalu besar kerugian, maka jangan pilih biaya-biaya yang besar. Justru kita pilih biaya-biaya yang kecil agar tidak semakin tinggi biayanya ya, agar tidak semakin tinggi biaya-biaya pengurang objek pajaknya ya. Jadi tergantung dari situasinya. Ya, tergantung dari kondisi ekonomi juga untuk pemilihan apakah kita memilih yang biayanya tinggi ataukah tidak. Ya. Kemudian syarat manajemen pajak yang baik. Ya, ya tentu saja yang pertama adalah tidak melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Karena kalau ditujukan untuk melanggar maka itu merupakan penggelapan pajak. Ya, penggelapan pajak itu tidak bermain di wilayah manajemen pajak atau manajemen pajak tidak bermain di wilayah penggelapan pajak. Ya. Kemudian secara bisnis masuk akal ya, reasonable ya. Jadi kalau ada misalnya opsi-opsi di mana kita bisa menghemat pajak tetapi tidak menyebabkan net income, optimalisasi net income after tax yang optimal, maka tentu saja kita tidak pilih hal itu ya. Misalnya saja ada daerah-daerah tertentu ya di mana terdapat insentif pajak yang baik, yang banyak ya. Ada daerah-daerah tertentu di mana terdapat insentif pajak yang baik, yang banyak ya. Maka itu hanya kita tempuh berinvestasi di daerah itu kalau memberikan optimalisasi pendapatan. Misalnya kalau saya berinvestasi di daerah tertentu, ya saya kesulitan omset. Ya, pertama yang kita hadapi adalah kendala omset. Yang kedua, kendala efisiensi biaya. Boleh jadi di daerah itu ya biaya-biayanya itu tinggi ya sehingga tidak mendukung net income after tax. Buat apa kita menghemat pajak kalau tidak mendukung net income after tax yang optimal ya. Jadi harus sinkron antara penghematan pajak harus mendukung optimalisasi net income after tax. Itulah yang dimaksud secara bisnis masuk akal. Ya, secara bisnis masuk akal. Contoh yang lain, saya berinvestasi di industri-industri pionir itu mendapat insentif pajak yang cukup banyak dari pemerintah ya, tidak membayar pajak sekian tahun ya. Ya, industri pionir itu misalnya adalah industri permesinan, ya permesinan. Karena itu merupakan industri yang apa namanya ini sangat penting dalam roda perekonomian kita, ya. Seperti di daerah Maros, Pangkep, ya, itu kebanyakan mesin-mesin berasal dari Cina. Ya, sebelumnya pada tahun 90-an waktu saya melakukan appraisal di daerah sana itu kebanyakan dari Jerman, ya, misalnya merek Pedro. Tapi pada tahun 2000-an saya melakukan penilaian di sana dan studi kelayakan yang banyak digunakan adalah mesin-mesin dari Cina, ya. Nah, bagaimana keuntungannya bagi negara Cina?
kita belum menjual hasil tambang kita yang merusak alam kita, ya, Cina sudah memperoleh hasil dari penjualan mesin-mesinnya, ya. Maka pemerintah mendorong untuk terjun di bidang industri pionir, yaitu antara lain industri permesinan, ya, industri di bidang jasa telekomunikasi, itu semuanya. Industri logam dasar itu semuanya adalah industri pionir nih, yang mendapat insentif pajak yang tinggi, ya. Tetapi belum tentu kita terjun di sana karena boleh jadi kita akan mengawali operasional kita dengan omset yang sangat rendah. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersaing dengan pemain yang sudah lama, ya. Mesin-mesin kita mungkin kalah, ya, kalah kualitas dari mesin yang dari Cina, ya. Kemudian ya efisiensi operasinya misalnya juga, ya, sehingga itu tidak masuk akal kalau kita terjun di sana. Kemudian syarat manajemen pajak yang baik berikutnya adalah didukung administrasi perpajakan yang baik. Ada dukungan pengarsipan bukti dokumen atau catatan akuntansinya. Itu syarat manajemen pajak yang baik. Kemudian administrasi perpajakan. Persyaratan administrasi pajak, ya, harus menghindari adanya sanksi administrasi terlebih sanksi pidana, ya, harus dihindari itu, ya, karena sanksi itu merupakan pengorbanan sia-sia, terlebih kalau mendapat sanksi pidana itu ada kurungan penjara, ya. Ya, meskipun ada ancaman pidana, tetapi ini jarang diterapkan. Itu adalah asas kemaslahatan. Kalau terlalu banyak orang yang dipenjara, ya itu menimbulkan ketidakmaslahatan. Ya. Kemudian mengarsipkan dokumen, membuat laporan-laporan pajak, ya, yang diperlukan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian kita melakukan pengawasan implementasi atas perencanaan pajak. Itu syarat administrasi pajak yang baik. Ya, saya masuk kembali ke terminologi perencanaan pajak, ya. Ya, merupakan analisis yang sistematis, ya, atas berbagai opsi fiskal. Ya, opsi fiskalnya tidak boleh yang ditempuh adalah yang melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat dirumuskan opsi fiskal yang dapat meminimalkan kewajiban pajak baik kini maupun di masa yang akan datang, ya. Minimalisasi pajak ini harus dikaitkan dengan tujuan akhir, yaitu mengoptimalkan net income after tax. Ya, jadi di sini ada istilah, ya, tax avoidance, ya, dan tax evasion. Tax avoidance itu adalah apa? Penghindaran pajak. Yang dalam manajemen pajak, penghindaran pajak yang kita lakukan hanyalah penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya. Jadi kita memanfaatkan opsi-opsi fiskal yang dapat ditempuh yang masih dalam koridor aturan perpajakan yang berlaku. Tidak boleh keluar dari koridor peraturan perpajakan. Kalau keluar dari koridor koridor peraturan perpajakan, maka dia masuk dalam terminologi tax evasion, ya, penggelapan pajak. Yaitu merupakan penghematan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan yang ada, ya, sehingga bersifat manipulatif. Ya. Ya, itu tadi overview manajemen pajak. Ya, kita sekarang masuk dalam pemilihan bentuk badan hukum. Ya, baik ditinjau dari sisi pajak maupun ditinjau dari sisi
komersialnya atau non pajak, ya. Ya, bentuk-bentuk yang bisa dilakukan tentu saja adalah bentuk usaha perorangan, ya, orang pribadi dalam istilah pajak, kemudian bentuk usaha badan, ya. Bentuk usaha badan ada perseroan komanditer, ada perseroan terbatas, persekutuan, yayasan, koperasi. Dalam perpajakan hanya dibedakan antara perseroan terbatas, ya, yang modalnya dibagi dengan saham, dengan perseroan yang modalnya tidak dibagi dalam saham seperti persekutuan komanditer atau CP. Ini adalah warisan Belanda, ya, CP ini. Kemudian ada persekutuan, ya, persekutuan. Ini kebanyakan, ya, ditempuh oleh perusahaan-perusahaan jasa seperti jasa akuntansi, kantor akuntan, ya, Bernardi Enderkan, ya, atau partner persekutuan, ya. Kemudian ada yayasan, ya, ada yayasan di bidang pendidikan dan ada yayasan di bidang keagamaan. Selanjutnya ada koperasi, ya. Ya, yang pertama adalah bentuk usaha perorangan. Apa keuntungan perpajakan dari sisi apa keuntungan perpajakan kalau berbentuk usaha perorangan, ya, keuntungan perpajakan. Dari segi badan hukum, maka perusahaan bentuk perorangan akan lebih menguntungkan karena PPh-nya hanya sekali, ya. Sementara kalau perusahaan berbentuk badan dikenakan pajak 2 kali, yakni terhadap penghasilan badan hukumnya dan penghasilan ownernya, ya. Ya, itu dari sisi perpajakan, ya. Jadi pada saat didistribusi kepada pemilik modalnya, ya, kalau badan, maka itu akan dikenakan pajak lagi, ya. Untuk yang berbentuk perseroan terbatas. Tapi nanti ada aturan selanjutnya, ya, bahwa kalau dividen itu diterima oleh wajib pajak orang pribadi, ya, atas penanaman modalnya pada badan usaha dalam negeri lainnya, dalam negeri, maka pendapatan dividennya bisa bukan merupakan objek pajak kalau ditanamkan, tapi ada persyaratannya, ya, ditanamkan di Indonesia minimal 30%. Itu belakangan aturannya, dulu tidak ada seperti itu, ya. Dulu tidak ada, tetapi kemudian ada diatur, ya, dalam PPh pasal 4 ayat 3, ya, ada tambahan. Tapi ini ketentuan awalnya, ya, ketentuan awalnya. Kemudian sisi komersial, ya, kalau wajib pajak orang pribadi, ya, perseorangan pergerakannya akan terbatas. Banyak sekali tender-tender yang bisa kita ikuti, kemungkinan kita tidak bisa ikuti karena ada persyaratan harus berbadan hukum misalnya, ya, harus dalam bentuk badan. Kalau perorangan atau orang pribadi boleh jadi tidak bisa diikutkan, ya. Itu sisi minusnya dari sisi komersial. Dari sisi pajak tadi ada keuntungannya, ya, hanya sekali dikenakan, ya. Kemudian bentuk badan non perseroan terbatas, badan tetapi bukan merupakan perseroan terbatas. Sisi perpajakan, di satu sisi biaya-biaya yang terkait dengan anggota persero, ya, walaupun itu sebagai biaya gaji atau pembagian modal,
tidak dapat dibebankan sebagai beban pengurang objek pajak. Jadi kalau ada bentuk CP misalnya, ya, dia mengatakan di situ beban gaji. Tetapi ternyata yang digaji itu adalah juga anggota Persero, maka tidak dibenarkan untuk diperkurangkan sebagai pengurang objek pajak. Itu ketentuannya, ya. Jadi tidak bisa menjadi pengurang objek pajak. Itu diatur dalam pasal 9, yaitu biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang objek pajak, ya. Jadi baik itu distribusi modal ataupun dalam bentuk gaji, kalau diberikan kepada anggota Persero, maka tidak dapat dibebankan sebagai beban pengurang objek pajak. Di sisi lain, beban pajak badan tadi itu ya yang tidak berbentuk perseroan terbatas, ya, beban pajak tersebut menjadi penghasilan para pesero itu tidak perlu diakui sebagai penghasilan, ya. Jadi saya misalnya anggota pesero digaji, ya, maka gaji yang saya terima itu tidak perlu saya akui sebagai penghasilan, ya. Itu ketentuan ada dalam pasal 4 ayat 3. Ya, penghasilan-penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Kemudian sisi komersial, ya. Tentu saja ya, badan yang tidak berbentuk perseroan terbatas ini akan lebih bonafit dibanding dengan bonafit dan fleksibel dibanding dengan perusahaan berbentuk orang pribadi. Karena boleh jadi dalam satu tender dibenarkan badan walaupun itu tidak misalnya berbentuk perseroan terbatas, ya. Tetapi tentu saja bentuk perseroan ini yang bukan perseroan terbatas itu kurang bonafit dibanding dengan perseroan terbatas, ya. Boleh jadi banyak ya tender-tender yang hanya bisa diikuti oleh perseroan terbatas, ya. Di samping itu kewajiban atas klaim pihak lain, ya, para kreditur itu tidak terbatas pada modal di store, tetapi ya sampai ke modal pemiliknya, para peseronya. Ya, kalau perseroan terbatas namanya saja terbatas, itu klaim para kreditor terbatas pada modal yang disetor. Ya, sekarang kita masuk bentuk badan perseroan terbatas. Ya, sisi perpajakan. Ya, biaya-biaya gaji anggota Persero jika menjadi pegawai atau terlibat dalam manajemen diperkenankan menjadi beban sebagai beban pengurang objek pajak. Jadi kalau ada misalnya pemegang saham yang ikut sebagai direktur, salah satu direktur, misalnya direktur keuangan atau presiden direktur, ya, gaji yang diterimanya itu ya tetap bisa menjadi pengurang bagi perseroan. Ya. Tetapi ya dalam batas-batas kewajaran, ya tidak boleh melampaui kewajaran karena dia mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, dengan perseroan terbatas itu, ya. Jadi kalau mempunyai hubungan istimewa tidak bisa nilai yang sesungguhnya yang dijadikan dasar, tapi harus nilai yang seharusnya. Kalau misalnya dia digaji di situ keterangannya adalah 150 juta, ya, sementara gaji rata-rata direktur adalah 75 juta, maka hanya 75 juta yang bisa dibebankan sebagai biaya bagi perseroan itu, ya. Jadi bagi perseroan itu hanya biaya sebesar kewajaran, ya, seperti yang eh, pernah kita bahas, ya, tidak melampaui batas kewajaran, ya.
Kemudian ya, jadi diperkenankan sebagai pengurang objek pajak ya. Ya, diperkenankan memang ya, tetapi harus memperhatikan batas kewajaran ya. Dalam hal yang diterima merupakan distribusi modal, yakni dividen, secara umum merupakan objek pajak, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 3. Ya. Jadi kalau yang menerima itu adalah orang pribadi, ya, secara umum itu adalah objek pajak. Tetapi kalau misalnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3, misalnya dia menanamkan kembali modal dividen yang diterimanya itu ya, atau mendukung investasi dalam negeri minimal 30%, maka bisa juga dikecualikan sebagai objek pajak ya. Jadi ini dari sisi penerima dividennya ya, penerima dividennya. Dari sisi yang memberikan dividen itu sama sekali tidak boleh menjadi pengurang objek pajak. Ya, tidak boleh menjadi pengurang objek pajak kalau dari sisi badannya ya yang mendistribusikan dividen. Tapi kalau itu yang dibayar adalah gaji, maka dibenarkan untuk diperkurangkan dalam batas-batas kewajaran. Oke? Ya, kalau yang menerima dividen itu adalah badan, itu tanpa syarat, ya. Tanpa syarat. Badan yang menerima dividen itu tidak perlu mengakuinya sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Tapi kalau orang pribadi ada persyaratannya, ya. Ada persyaratannya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3. Ayat 3. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bentuk badan hukum dalam bentuk yayasan ya, bentuk yayasan badan keagamaan ya. Jadi ada badan keagamaan, ada badan yayasan, badan pendidikan ya. Ya, yayasan badan keagamaan. Badan keagamaan yang dimaksud adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan yang tidak mencari keuntungan. Ya, jadi badan keagamaan yang dimaksud itu adalah itu ya. Jadi semata-mata mengurus tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan yang tidak mencari keuntungan. Ya. Sisi perpajakan, ya. Sisi perpajakan dari yayasan ini, jadi yang tadi itu ada terminologinya, ya, badan keagamaan yang memenuhi persyaratan ini. Kemudian sisi perpajakan. Penerimaan-penerimaannya dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Ya. Kemudian pengalihan aset tetap kepada yayasan keagamaan bagi yang mengalihkan bukan merupakan keuntungan ya atau keuntungan yang menjadi objek pajak. Jadi begini, kalau ada pengalihan aset dari satu pihak ya, baik orang pribadi ataupun badan, ya, kalau dia mengalihkan asetnya, maka ada objek pajak di situ, ya, ada objek pajak bagi pihak yang mengalihkan, ya. Jadi bagi pihak yang mengalihkan ada objek pajak, yaitu selisih antara nilai pasar dari aset yang diserahkan dengan nilai buku dari aset yang diserahkan pula, ya. Itu adalah objek pajak bagi yang mengalihkan asetnya. Tetapi kalau itu dialihkan kepada yayasan, maka tidak ada objek pajaknya. Artinya tidak perlu menghitung nilai pasarnya, ya, disamakan dengan nilai bukunya, ya. Jadi keuntungan yang dimaksud sekali lagi adalah selisih antara nilai pasar dengan nilai buku. Tapi kalau dialihkan kepada yayasan keagamaan, ya,
maka tidak perlu dihitung nilai pasarnya. Berarti nilai yang dialihkan adalah sebesar nilai buku. Dengan nilai buku maka tidak ada keuntungan yang diperhitungkan. Oke. Kemudian bentuk yayasan yang lain yaitu yayasan pendidikan, ya. Ya, yayasan pendidikan. Pengecualian atas sisa. Yang pertama adalah pengecualian atas sisa lebih sebagai objek pajak. Karena yayasan pendidikan bukan profit oriented sehingga tidak disebut laba, ya. Tapi dikatakan sisa lebih dari penerimaan-penerimaannya dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran uangnya. Jadi sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang-bidang pendidikan, ya, atau bidang penelitian dan pengembangan, ya, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, ya, yang ditanam kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian, ya, dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Itu dikecualikan sebagai objek pajak atas penerimaannya, tetapi harus memenuhi persyaratan ditanamkan kembali dalam bentuk, ya, ditanamkan dalam bentuk sarana, baru bisa dikecualikan. Ditanamkan dalam bentuk sarana dan atau prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Itu persyaratan untuk bisa dikecualikan sebagai objek pajak atas penerimaan, atas sisa lebihnya, ya. Jadi 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, ya. Jadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Itu pengaturan pertamanya untuk yayasan pendidikan. Ya, masih lanjut dengan bentuk yayasan pendidikan, ya. Badan pendidikan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan. Ya. Kemudian selanjutnya sisa lebih adalah, ya, jadi yang dimaksud sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan, ya, selain penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran, ya, pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau nirlaba, ya. Itu yang dimaksud dengan selisih lebih. Jadi kita tidak menggunakan istilah laba, ya, tapi selisih lebih antara penerimaan, ya, penerimaannya itu sebenarnya merupakan objek pajak penghasilan, ya, selain dari penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran dikurangi pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari, ya, dari badan atau lembaga nirlaba itu. Selanjutnya, dikecualikan sebagai objek pajak, ya, harta hibahan yang diterima oleh yayasan. Jadi kalau yayasan itu memperoleh harta hibahan, ya, maka dikecualikan sebagai objek pajak kalau memperoleh hibah, ya. Yang memberikan hibah itu, ya, tidak perlu mengakui adanya keuntungan, ya. Jadi itu ketentuannya, ya. Jadi kalau diberikan kepada yayasan pendidikan ataupun yayasan keagamaan, ya, tidak perlu mengakuinya sebagai keuntungan. Sedangkan yang menerima yaitu yayasannya, ya, harta hibah itu juga dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Jadi ini ada termaktub dalam poin E, ya. Wajib pajak yang melakukan penyerahan aset kepada yayasan
tidak perlu mengakui adanya keuntungan. Keuntungan yang dimaksud di situ adalah selisih antara nilai pasar dari aset yang dihibahkan atau yang diserahkan dengan nilai bukunya. Jadi dia hanya mencatat sesuai dengan nilai buku, sehingga nilai buku kurangi dengan nilai buku tidak ada keuntungan. Ya, selanjutnya pemilihan bentuk badan usaha yaitu koperasi. Ya, koperasi. Dasar hukum koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Ya. Ketentuan perpajakan koperasi, ya, yaitu kewajiban melaporkan penghasilan tahunan, ya, sesuai dengan Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 1 huruf C. Jadi wajib melaporkan penghasilan tahunannya. Laba usaha dari, ya, laba usaha, ya. Jadi koperasi termasuk di dalamnya. Harus melaporkan ya, penghasilan dan bebannya. Ya. Kemudian wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2 atas pemberian penghasilan kepada anggota koperasi. Wajib pajak orang pribadi yang bukan termasuk dalam gaji. Tapi merupakan penghasilan karena dia merupakan anggota koperasi. Wajib memungut atau memotong PPH pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi kalau diberikan 100 juta, termaktub 100 juta, maka harus dipotong, ya. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2. Ya. Kewajiban memotong PPH pasal 21 dengan menerapkan tarif PPH pasal 17. Jadi kalau dia memberikan dalam bentuk gaji, maka sama dengan yang lain. Harus memotong PPH pasal 21 dengan menerapkan tarif PPH pasal 17 ayat 1 huruf A atas penghasilan gaji, honorarium, dan lainnya. Ya. Jadi PPH pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, kalau huruf B itu badan. Maka kalau huruf B badan harus ada junto. Junto pasal 31E. Tapi kalau orang pribadi huruf A tidak ada juntonya, ya. Tidak ada junto ke pasal 31. Ya, masih lanjut dengan ketentuan perpajakan koperasi, ya. Bagi yang memberikan hibah berupa harta, ya sama dengan tadi, yang diberikan kepada koperasi, maka keuntungannya dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, jadi sama dengan tadi, selisih antara nilai pasar dengan nilai buku itu tidak dihitung, karena yang dihitung hanya nilai bukunya, sehingga tidak ada objek pajak. Ya, maka keuntungannya dikecualikan sebagai objek pajak. Ya. Dengan demikian, nilai penyerahannya dihitung dengan nilai buku. Ya, kalau nilai buku, ya tentu tidak ada objek pajaknya. Tapi kalau bukan kepada koperasi, bukan kepada yayasan pendidikan, yayasan keagamaan, ya, maka itu akan diminta untuk menghitung keuntungannya. Keuntungan dari pihak yang menyerahkan, ya, bukan yang menerima. Keuntungan dari pihak yang menyerahkan. Selisih antara nilai buku dari aset yang diserahkan dengan selisih antara nilai pasar, ya, aset yang diserahkan dengan nilai bukunya. Tapi kalau untuk koperasi tidak perlu. Kemudian dikecualikan sebagai objek pajak harta hibahan yang diterima koperasi. Jadi kalau menerima harta hibahan itu tidak perlu diakui sebagai objek pajak, sama dengan yayasan pendidikan, ya. Yayasan keagamaan tidak perlu diakui sebagai objek pajak. Kemudian atas sisa hasil usaha yang diberikan kepada para anggota koperasi dikecualikan dari pemotongan pajak, ya. Tapi tetap dipungut pajak, ya, sesuai dengan PPH pasal sisa hasil usaha, ya. Kalau gaji tadi itu dipotong sesuai dengan PPH pasal 21.
Tapi atas sisa hasil usaha kepada anggota koperasi dikecualikan dari pemotongan pajak. Kemudian atas pembagian laba, ya sisa hasil usaha koperasi dikecualikan sebagai pengurang objek pajak. Jadi bagi koperasinya ini ya, bagi koperasinya itu tidak perlu menguranginya, ya. Jadi tidak perlu mengurangi, ya. Jadi atas pembagian laba sisa hasil usaha koperasi ya, tidak boleh menjadi pengurang objek pajak. Ya, sama dengan kalau misalnya membayar dividen. Ya, itu tidak boleh juga. Ya. Ya, sisa hasil usahanya itu dikecualikan. Tetapi yang bukan dari sisa hasil usaha, tetapi dibagikan kepada para anggota koperasi, ya, bukan dari sisa hasil usaha, ya, maka itu dipotong pajak bersifat final seperti yang dijelaskan tadi, ya. Jadi di sini ada tiga, sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota koperasi itu dikecualikan sebagai objek pemotongan. Tapi kalau bukan dari sisa hasil usaha ya yang dibagikan maka dipotong pajak bersifat final. Sedangkan kalau yang dibagikan itu dalam bentuk gaji maka tetap dihitung berdasarkan PPh pasal 21 ayat 1 huruf A. Ya. Oke, jelas ya? Jadi di sini ada tiga tadi ya. Ada pembagian kepada eh, anggota koperasi bukan dari sisa hasil usaha itu dikenakan pajak bersifat final. Sedangkan kalau dari sisa hasil usaha itu dikecualikan, ya. Diberikan dalam bentuk gaji, maka tetap dihitung sesuai dengan perhitungan badan yang lainnya, ya, berdasarkan PPh pasal 21 ayat 1 huruf A. Oke, saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, ini ada bidang usaha pertanian ya yang juga diatur khusus ya. Pajak penghasilan ya. Pelaporan pajak akhir tahun tidak ada perbedaan dengan pajak usaha-usaha penghasilan ya yang dipungut tidak secara final ya. Jadi sama saja dengan badan yang lainnya untuk pelaporan akhir tahunnya ya. Kemudian pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Bagi industri yang bergerak di bidang hasil pertanian, ya, atau melakukan ekspor hasil pertanian, wajib melakukan pemotongan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga beli. Jadi kalau dia membeli 100 juta, ya, hasil pertanian, maka tidak semua 100 juta itu diserahkan, tetapi dipotong 0,25%. 0,25% dari 100 juta yaitu 2.500.000. Ya, itu ketentuan perpajakan untuk usaha di bidang pertanian. Bagi yang melakukan penjualan hasil pertanian kepada industri ataupun kepada apa namanya ini eksportir ya, wajib pajak yang dipotong tadi itu bisa mengkreditkan pajak penghasilannya ya. Jadi yang memotong harus menyetor ke kas negara utang pajak, tetapi bagi yang dipotong bisa mengkreditkannya kalau dia wajib pembukuan. Artinya dia membuat laporan keuangan pada akhir tahun. Kalau dia hanya wajib pencatatan, maka tentu saja tidak, ya. Kemudian, ketentuan pajak pertambahan nilainya, ya. Jadi, pemungutan pajak bagi pihak yang melakukan penyerahan, ya, menggunakan tarif final, ya, yaitu 1% saat kalau misalnya tarif pajaknya adalah 10%, yaitu sebelum 1 April 2022. Kemudian pada saat berlaku 11%, maka yang dihitung adalah 1,1%.
Kalau misalnya berlaku 12%, maka 1,2%. Ya. Apa konsekuensi dari penggunaan tarif final? Ya. Iya, tidak bisa menerbitkan faktur pajak masukan, ya, tidak ada faktur pajak masukan. Dan bagi pembeli hasil pertanian, ya, yaitu industrinya, ya, tidak memperoleh pajak masukan untuk bisa dikreditkan, ya. Jadi yang menjual petani atau pengumpul itu tidak boleh menerbitkan faktur pajak masukan, ya. Ya, yang menjual, yaitu petani ataukah pengumpulnya tidak boleh menerbitkan faktur pajak masukan. Sehingga tentu saja bagi yang membeli tidak memperoleh pajak masukan untuk dapat dikreditkan. Ya, rincian produk pertanian tertentu ya yang dimaksud dalam pembahasan tadi itu termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan, ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 PMK.03 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian, ya. Ya, kemudian kita masuk dalam pemilihan investasi, ya, pemilihan bentuk investasi, ya. Berbagai opsi investasi dapat dilakukan dengan memperhatikan penghematan pajak, ya. Ya, kalau misalnya kita mau berinvestasi, apakah kita berinvestasi dalam saham ataukah misalnya berinvestasi dalam obligasi? Mana yang Anda pilih? Dari sisi perpajakannya saja, mana yang Anda pilih, berinvestasi dalam saham ataukah berinvestasi dalam obligasi? Ya, dari sisi perpajakan, ya, meskipun pendapatan dividen secara umum itu menjadi objek pajak, tetapi dengan adanya pasal tambahan di pasal 4 ayat 3, pendapatan dividen itu tidak menjadi objek pajak kalau kita berinvestasi di badan usaha dalam negeri di Indonesia, maka pendapatan itu tidak menjadi objek pajak, ya. Dividen yang kita terima itu bukan merupakan objek pajak, ya. Walaupun ketentuan asalnya, hukum asalnya itu adalah menjadi objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Tetapi dalam perpajakan, dalam peraturan-peraturan ada ketentuan umum dan ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu lebih tinggi kedudukan hukumnya dibanding dengan ketentuan umum. Itu merupakan prinsip-prinsip dalam apa namanya ini teori dasar ilmu hukum. Sama juga teori dasar ilmu hukum yang digunakan oleh Pak Jokowi bahwa siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Anda mendalilkan bahwa jasa saya palsu, Anda lah yang membuktikan, bukan saya yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Ya, cukup repot kalau kita semua ini dituduh misalnya ya menjadi pemalsu, ya. Ya, palsu atau tidak hanya kepada pihak yang berwenang, ya. Dalam hal ini misalnya KPU sudah melakukan verifikasi. Tidak setiap orang perlu diperlihatkan, ya. Kalau dia menuduh, iya, maka sesuai dengan teori dasar ilmu hukum, yang menuduh itulah yang harus membuktikan, ya. Itu teori dasar, ya. Kemudian pemilihan lokasi investasi atau lokasi usaha yang didirikan, yaitu ya memilih lokasi pada daerah yang memperoleh insentif pajak. Tentu saja kita akan memperoleh minimalisasi pajak. Tetapi belum tentu kita pilih itu kalau misalnya kita dihadapkan pada
situasi yang lain. Misalnya di daerah itu ya biaya-biayanya tinggi, ya omsetnya rendah, sehingga net income after tax-nya tidak tercapai yang optimal kalau kita berinvestasi di daerah itu, ya. Ya, begitu juga untuk pajak daerah ya, memilih daerah yang pajak atau retribusinya rendah. Karena dalam aturan perpajakan itu ditetapkan hanya batas maksimalnya. Berapa yang diterapkan oleh daerah itu tergantung keputusan daerah itu, ya. Jadi tergantung keputusan daerah itu. Kalau ada daerah yang menerapkan retribusi yang rendah, ya, boleh jadi kita itu pilih karena menghemat pajak, tetapi harus mendukung optimalisasi net income after tax, yaitu bagaimana peredaran usahanya dan bagaimana ya biaya-biaya di daerah itu, ya. Di daerah Papua misalnya itu biayanya cukup tinggi, ya. Maka sangat berterima kasih ya orang Papua, ya, penduduk Papua dengan diterapkannya ya harga BBM yang seragam di seluruh Indonesia, padahal ke sana itu biayanya tinggi, ya. Oleh karenanya kalau ada yang mempertanyakan kenapa misalnya Malaysia itu harganya lebih rendah, karena dia tidak menanggung beban distribusi kepada seluruh daerahnya, ya. Kita ini daerah yang luas dan banyak yang seperti Papua itu sulit dijangkau, ya. Saya pernah ke Papua melakukan appraisal daerah terpencil, ya. Mungkin ada seratusan kilometer itu tidak ada rumah yang kita dapatkan, yang ada hanya hutan, ya. Dan sempat juga dihadang, ya. Tapi untung saja yang hadang itu bukan OPM, tapi hanya mereka yang mau mendapatkan uang, ya. Ya, kemudian penghindaran biaya-biaya yang dikecualikan sebagai pengurang objek pajak. Ya, menghindari biaya-biaya yang dikecualikan, karena kalau dikecualikan tentu saja tidak bisa eh, tidak bisa menjadi pengurang objek pajak. Tetapi tidak boleh menyalahkandangkan. Jangan sampai biaya-biaya itu merupakan objek pajak, ya. Kita masukkan dalam kandang biaya-biaya yang jangan sampai dikecualikan, tetapi kita memasukkannya dalam kandang yang tidak dikecualikan, ya. Itu namanya memanipulasi, tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kemudian pemilihan metode penyusutan, ya. Kalau perusahaan itu sudah berjalan normal, maka kalau ada aset baru yang dia peroleh, maka dia akan memilih penyusutan yang beban penyusutannya tinggi. Misalnya dengan metode, bukan dengan metode garis lurus, tetapi metode saldo menurun berganda. Ya. Awal-awal biaya penyusutannya tinggi, tapi pada tahun-tahun berikutnya itu menjadi rendah. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita menghemat pajak pada tahun ini, maka bisa dipastikan terkait dengan penyusutan tadi itu tidak menghemat di masa-masa yang akan datang, ya. Kita akan memperoleh biaya penyusutan yang kecil di masa yang akan datang sehingga laba sebelum pajaknya menjadi lebih tinggi. Tetapi sekali lagi sesuai dengan prinsip time value of money, penghematan sekarang ini lebih tinggi nilainya dibanding dengan penghematan di masa yang akan datang. Oke, itu penjelasan kenapa kita memilih biaya-biaya yang tinggi sekarang ini, ya, kalau perusahaan berjalan normal, ya, dan dalam keadaan ekonomi normal, ya. Ya, sama saja dengan pemilihan metode penilaian persediaan. Ya, itu juga ada ya metode penilaian yang menghasilkan biaya yang lebih tinggi ya dibanding dengan metode yang lainnya. Anda sudah pelajari di pengantar akuntansi ini ya dan akuntansi keuangan ya.
Kita pilih metode penilaian persediaan yang menghasilkan biaya yang tinggi, sama prinsipnya dengan tadi, ya, untuk menghemat pajak pada tahun ini. Adapun pada tahun-tahun depan itu sebaliknya, tetapi penghematan pajak pada tahun ini lebih tinggi nilainya dibanding dengan penghematan pajak di masa yang akan datang sesuai dengan prinsip time value of money, ya. Kemudian penundaan pajak, pembayaran pajak hingga tanggal jatuh tempo, ya. Kalau tanggal jatuh temponya tanggal 15, ya, maka tidak perlu kita bayar pada tanggal 30 April misalnya. Kalau jatuh temponya tanggal 15 Mei. Ya, kita menunda setunda-tundanya pengeluaran uang karena uang bermanfaat dalam operasional perusahaan, ya. Kecuali kalau tidak tahu menggunakan uang, ya, tidak bisa menggunakan secara optimal, ya, uang tunai. Kemudian menghindari pengenaan sanksi tentu saja dengan yang pertama tadi mengumpulkan seluruh peraturan perpajakan. Tujuannya agar kita menjalankan usaha yang mentaati aturan perpajakan sehingga terhindar dari sanksi. Karena sanksi itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Ya. Kemudian berikutnya poin 10 menghindari laporan kerugian besar karena periode kompensasi kerugian terbatas. Itulah yang saya katakan tadi, ya. Kalau perusahaan sudah berjalan normal, maka pilihlah pilihan-pilihan yang biayanya tinggi. Tetapi kalau perusahaan masih dalam keadaan rugi, jangan pilih yang biayanya tinggi karena akan memperbesar akumulasi kerugian. Sementara akumulasi kerugian terbatas kompensasinya hanya 5 tahun. Kalau sudah misalnya lewat 5 tahun masih ada kerugian yang belum dikompen, ya maka itu kerugian besar. Ya ada biaya yang tidak menjadi biaya menurut pajak. Ya. Menghindari penyebab dapat dilakukannya pemeriksaan. Ini tentu saja, ya, tentu kalau masih dalam yang masih memungkinkan, ya, menghindari dilakukannya pemeriksaan. Kenapa kalau kita diperiksa, ya, itu apa namanya ini, kalau kita diperiksa itu tentu saja menguras apa sumber daya kita, ya. Memang seluruh wajib pajak itu berpeluang untuk diperiksa, tetapi ada yang menjadi prioritas, tidak boleh tidak diperiksa, yaitu yang melaporkan rugi, ya. Maka tentu saja sesuai dengan poin 10 tadi itu kita menghindari yang namanya kerugian agar terhindar dari pemeriksaan. Sekali lagi, wajib pajak itu berpeluang semuanya untuk diperiksa. Tapi yang paling prioritas, ya, kalau melaporkan rugi atau melaporkan lebih bayar atau melaporkan, ya. Jadi yang pertama melaporkan rugi, kemudian melaporkan lebih bayar, ya. Kemudian yang melaporkan, ya, penghasilan yang lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya atau pajak tahun sebelumnya itu lebih tinggi dibanding dengan tahun sekarang ini, ya. Turun pajaknya. Itu prioritas berikutnya, tapi yang paling diprioritaskan adalah yang melaporkan rugi. Mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tapi kalau dalam konteks ini mengoptimalkan berarti kita harus mengadministrasikan, ya. Kita dipotong oleh pihak sana, ya. Maka kalau tidak bersifat final kita bisa mengkreditkan. Itu harus diadministrasikan dengan baik. Tapi kalau sekarang ini dalam konteks korteks, kalau di sana itu sudah memotong pajak, memungut pajak, ya, maka secara otomatis sekarang ini terlapor adanya pajak masukan bagi yang dipungut, ya. Itu apa namanya ini dalam konteks korteks, ya. Ya, sebelum ada korteks ini memang sangat perlu mengadministrasikan pajak masukan karena kita harus yang aktif melaporkan pajak masukan kita sehingga kita bisa memperoleh
pengurangan pajak penghasilan pada akhir tahun, kalau itu pajak penghasilan akhir tahun. Tapi kalau misalnya PPN, maka kita bisa memperoleh pengurangan PPN keluaran diperkurangkan dengan PPN keluaran, ya. Tapi dalam konteks sekarang ini pelaporan di Kortex, satu yang melaporkan maka semuanya sudah terlapor, ya. Ya, itu kalau administrasinya, ya. Tapi di sini ada sisi lain, yaitu kita memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari supplier yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang tadi yang saya bahas sebelumnya itu adalah sisi administrasinya. Ya, di sini bukan sisi administrasinya, tetapi kemana kita membeli barang. Tentu kita harus membeli barang kepada pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak. Karena kalau kita membeli barang kena pajak dari yang bukan pengusaha kena pajak, maka tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Ya. Kemudian penerapan aturan baru perpajakan yang memungkinkan pengkreditan pajak masukan yang sebelumnya dalam Undang-Undang HPP tidak dapat dikreditkan, yaitu pengkreditan pajak masukan baik barang modal ataupun bukan barang modal sebelum dilakukan penyerahan. Jadi ini berlaku bagi wajib pajak yang sedang dalam proses berproduksi, belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan. Selama dalam masa belum berproduksi, barang-barang modal, ya, barang-barang modal yang dibelinya itu bisa dikreditkan pajak masukannya. Karena tidak ada pajak keluarannya, ya, maka secara otomatis bisa merestitusi setiap masa pajak. Ketentuannya setelah Undang-Undang HPP, baik barang modal maupun bukan barang modal, dulu hanya barang modal. Jadi setiap barang, pembelian barang, ya, setiap pembelian barang yang terkait dengan usaha, baik barang modal maupun bukan barang modal, itu dapat dikreditkan pajak masukannya. Padahal kita belum mempunyai pajak keluaran, sehingga tentu saja pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dan ini dibenarkan untuk direstitusi setiap masa pajak. Ya, ada ketentuan bahwa yang bisa melakukan restitusi setiap masa pajak yaitu wajib pajak yang masih dalam proses berproduksi, belum berproduksi. Kemudian eksportir, karena eksportir itu adalah 0% pajak keluarannya, sehingga pajak masukannya selalu plus, sehingga bisa merestitusi setiap masa pajak. Yang bisa diperkenankan juga untuk merestitusi setiap masa pajak itu adalah wajib pajak yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak, misalnya kepada instansi pemerintah, itu sudah dipungut pajaknya, sehingga pajak masukannya itu menjadi pasti lebih besar dari pajak keluaran, karena pajak keluaran tidak ada, sudah di-store sendiri oleh instansi pemerintah itu, ya, sehingga dia bisa mengkreditkan pajak masukannya setiap masa pajak. Selain dari wajib pajak itu, maka dia hanya bisa diperkenankan melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya sampai dengan Desember. Nanti pada bulan Desember kalau ada kelebihan pajak masukan dibanding dengan pajak keluaran, baru bisa melakukan restitusi. Tetapi untuk wajib pajak yang masih dalam proses produksi, itu bisa melakukan restitusi setiap masa pajak, ya. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau misalnya dia gagal berproduksi sehingga gagal melakukan penyerahan dalam 2 tahun, seluruh pajak masukan yang telah dikreditkannya itu harus dibayar kembali. Ya, bukan main kalau dalam 2 tahun misalnya dia membeli barang-barang banyak, ya, pajak masukannya dia sudah kreditkan, ya, dia sudah restitusi, tapi ternyata gagal berproduksi. Artinya gagal melakukan penyerahan setelah 2 tahun. Ya, itu konsekuensinya, ya. Kemudian pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dulu aturannya nanti setelah menjadi pengusaha kena pajak baru bisa dikreditkan pajak masukannya. Sekarang pasal itu dihapus, ya.
Jadi kalau ada wajib pajak yang dikukuhkan secara jabatan sejak 2 tahun yang lalu misalnya, sehingga dihitung pajak keluarannya sekian, dulunya itu pajak masukan atas pembelian barang-barangnya itu tidak bisa dikreditkan. Sekarang sudah bisa dikreditkan dengan berlakunya Undang-Undang HPP. Kemudian pengkreditan pajak masukan atas jenis atau perolehan kendaraan jenis sedan, van, dan kombi. Ya, dulu ya sebelum Undang-Undang HPP kalau tidak salah ya, pajak masukan atas pembelian barang-barang kendaraan jenis sedan, van, kombi itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Setelah tahun berlakunya Undang-Undang HPP itu maka bisa dikreditkan pajak masukannya, ya, bisa dikreditkan pajak masukan atas pembelian kendaraan, ya, jenis sedan. Tetapi konsekuensinya jika dijual atau tersisa dalam masa likuidasi, pada saat likuidasi maka harus membayar PPN keluarannya sebesar harga wajarnya karena tidak dijual ya. Kalau dijual tentu harga jualnya, tetapi harus memperhatikan juga kewajaran kalau dijual kepada yang mempunyai hubungan istimewa. Tapi kalau dijual kepada yang bukan, yang tidak mempunyai hubungan istimewa, maka harga transaksi itu harus dianggap wajar. Ya, oke. Ya, selanjutnya mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan sesuai ya. Angka 3, menentukan apakah melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya, atau tidak pada saat peredaran usaha belum mencapai batas yang mengharuskan pelaporan usaha, ya. Jadi ada ini pengusaha, ya, pengusaha. Saya belum sebut sebagai pengusaha kena pajak karena kalau sudah pengusaha kena pajak sudah wajib ber-PPN, ya. Ada pengusaha yang omsetnya masih di bawah 4,8. Ya, apakah dia melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak? Ya, belum mencapai omset. Ya, pilihannya, ya, kalau misalnya dia menyasar, jadi omsetnya masih 1 miliar misalnya, ya, 1 miliar, ya, berarti belum wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apakah dia memilih untuk dikukuhkan atau tidak? Ya, tergantung dari sasaran pasarnya. Kalau sasaran pasarnya adalah pengusaha kena pajak, maka pengusaha kena pajak seperti yang saya jelaskan sebelumnya hanya membeli barang kepada pengusaha kena pajak pula. Ya, karena kalau dia bukan pengusaha kena pajak, maka pengusaha kena pajak cenderung menghindari pembelian dari yang bukan pengusaha kena pajak. Karena mereka itu tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya kalau membeli barang-barang dari bukan pengusaha kena pajak. Oleh karenanya, yang belum tergolong wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kalau dia menyasar pengusaha kena pajak, ya, maka dia harus meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini untuk mendorong omsetnya, ya. Kemudian memahami dan menerapkan pengkreditan PPN masukan atas penyerahan atas ekspor. Kemudian penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya ditanggung pemerintah. Kemudian penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. Harus dipahami bahwa kalau ekspor itu ya PPN masukannya dapat dikreditkan, ya, dapat dikreditkan. Walaupun ekspornya nanti pajak keluarannya adalah 0%. Kemudian, walaupun ditanggung PPN-nya oleh pemerintah, juga bisa dikreditkan pajak masukannya. Kalau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Kemudian juga bisa dikreditkan pajak masukannya kalau aturannya menyatakan bahwa PPN-nya tidak dipungut. Kalau ada ketentuan bahwa PPN-nya tidak dipungut, maka harus diperhatikan bahwa pajak masukannya dapat dikreditkan. Karena PPN-nya tidak dipungut tentu nol, ya. Nol, kemudian ada pajak masukan.
ya sekian. Tentu ada kelebihan pembayaran pajak masukan dibanding dengan pajak keluaran karena pajak keluarannya nol, ya. Kemudian memahami dan menerapkan dalam hal apa dapat melakukan restitusi setiap masa pajak, ya. Jadi kita bisa melakukan restitusi setiap masa pajak jika melakukan penyerahan dalam bentuk ekspor atau dominan ke ekspor atau melakukan penyerahan kepada pemungut pajak, ya. Ya, melakukan penyerahan kepada pemungut pajak itu juga dibenarkan untuk melakukan restitusi setiap masa pajak. Karena PPN keluarannya selalu nol, ya. Sementara PPN masukannya selalu plus. Kemudian memahami dan menerapkan berbagai insentif pajak, ya. Kita harus tahu insentif pajak, misalnya insentif PPh dan PPN, ya, PPN BM di kawasan ekonomi khusus, ya. Kemudian di KAPET, kemudian kawasan berikat atau tempat penimbunan berikat. Itu insentif pajak, ada insentif pajak di sana. Tetapi tetap kita harus memperhatikan, ya, optimalisasi net income after tax, ya. Jangan sampai kita berinvestasi di sana tidak optimal net income after tax-nya. Insentif pajak dengan pengurangan PPh 5% itu kita juga harus perhatikan, ya. Kemudian insentif PPh sesuai dengan pasal 31A, ya. Kemudian insentif pajak untuk investasi di industri pionir seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Kemudian memahami dan menerapkan aturan perpajakan terkait dengan pajak keluaran, yaitu penyerahan yang PPN-nya ditanggung pemerintah, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, ada penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, dan ada penyerahan tarif PPN final seperti industri pertanian tadi, ya. Industri perdagangan emas itu juga tarif final, ya. Jadi kalau penyerahannya yang PPN-nya ditanggung pemerintah itu masih seperti yang saya jelaskan tadi, itu masih dapat dikreditkan PPN masukannya. Begitu juga kalau PPN-nya tidak dipungut. Tetapi kalau PPN-nya dibebaskan itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya, ya. Ya, penerapan tarif final tergantung dari jenis usahanya. Seperti usaha pertanian, emas itu menggunakan tarif final, ya. Kemudian memahami dan menerapkan dalam hal apa ditunda atau dibebaskan dari pungutan bea masuk atau bea cukai lainnya. Ini kita harus pelajari ketentuan kepabeanan. Kemudian memahami dan memilih opsi-opsi bagi wajib pajak yang dengan peredaran bruto tertentu belum melampaui 4,8 miliar. Bisa memilih tarif PPh final yaitu PP 55, bisa memilih menghitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, bisa juga menerapkan PPh pasal 17. Kapan dia menerapkan PPh pasal 17? Kalau yang nomor 2 itu sudah dulu, ya, alternatifnya hanya 1 atau 2. Yang 2 itu untuk menyederhanakan saja, ya, supaya jangan repot. Itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Tapi sekarang ini sudah tidak ada yang mau menggunakan itu. Alternatifnya adalah 1 atau 3. Ya. Kapan kita menerapkan PPh pasal 17? Yaitu kalau laporan kita rugi, tidak ada pajak yang kita bayar kalau rugi, ya. Tapi kalau misalnya laporan kita itu sebenarnya rugi dan kita menerapkan tarif 0,5%, 0,5% itu diterapkan atas omset, ya. Rugi atau tidak, maka
tetap membayar pajak. Tapi kalau dalam keadaan tidak rugi, maka tentu saja yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan tarif 0,5%, itulah yang dia pilih karena sangat rendah. Ya, ya, yang tiga ini rugi atau setelah dihitung misalnya pendapatan dan biaya masih lebih kecil dibanding kalau menerapkan tarif normal. Ya. Ya, itu tadi adalah tax avoidance, ya, penghindaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan itulah manajemen pajak, ya. Sekarang kita lihat apa saja yang merupakan bentuk tax evasion, yaitu penggelapan pajak atau manipulasi pajak. Yang pertama tentu saja adalah manipulasi objek pajak. Tidak semua pendapatan dilaporkan, ya. Jadi tidak melaporkan pendapatan-pendapatan tertentu, ya. Kemudian melaporkan lebih kecil, ya. Tidak melaporkan sesuai dengan saat pengakuan pendapatan yang diakui dalam pajak. Kemudian bisa juga dengan memanipulasi harga jual, ya. Itu bentuk-bentuk tax evasion atau manipulasi pajak, ya. Kemudian dari sisi pengurang objek pajak, ya, tax evasion yang bisa dilakukan sebaliknya dengan tadi, yaitu melaporkan biaya-biaya fiktif, tidak ada biayanya dibiayakan, ya. Melaporkan akun biaya yang diperkenankan sebagai pengurang objek pajak, ya, atas biaya-biaya yang dikecualikan sebagai pengurang objek pajak. Ini menyalahkandangkan, ya. Jadi dia katakan misalnya itu sumbangan, ya, sumbangan ke ini atau biaya-biaya, ya. Padahal biaya-biaya pengurang objek pajak, ya. Ya, dia katakan biaya-biaya pengurang objek pajak, padahal sebenarnya sumbangan, ya. Sumbangan dia salahkandangkan ke biaya iklan misalnya, ya, biaya iklan. Maka setelah diperiksa tentu saja akan dilakukan koreksi oleh pihak otoritas pajak. Ini bentuk tax evasion, ya, menyalahkandangkan biaya, ya. Tidak melaporkan, ya, tidak melaporkan sesuai saat pengakuan pendapatan yang diakui, ya. Kemudian memanipulasi harga beli, ya. Tentu saja kalau tadi menurunkan harga jualnya, di sini dia menaikkan harga belinya. Jadi ini semua adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kemudian kaitannya dengan PPN dan PPNBM, ya, dan pemungutan atau pemungutan pajak dan setoran pajak, ya, melaporkan pajak sebagai ekspor atas penjualan lokal, ya. Dia hanya menjual di Tarakan, itu masih dalam wilayah Indonesia, ya, tapi dia melaporkan bahwa dia menjual di Tawau, wilayah Malaysia, ya. Kemudian dia membuat faktur pajak fiktif, ya, membuat faktur pajak fiktif. Kemudian tidak membuat faktur pajak, ya. Kalau tidak membuat faktur pajak, tentu saja, ya, apa kerugiannya bagi negara kalau tidak membuat faktur pajak? Tidak membayar pajak keluaran, ya. Kalau membuat faktur pajak fiktif, seharusnya tidak membuat faktur pajak, tetapi dia membuat faktur pajak, ya. Karena ini fiktif, tentu saja dia tidak akan membayar pajak keluaran. Tetapi untuk memperbesar omsetnya, ya, dia membuat faktur pajak fiktif sehingga pihak yang di sana yang membeli bisa dia kreditkan pajak masukannya. Tapi sekarang dengan Cortex ini sudah tidak bisa lagi dilakukan, ya. Tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak. Jadi kewajiban kita itu bukan cuma membayar pajak, tetapi juga melakukan pemungutan atau pemotongan pajak
Manakala peraturan perpajakan mewajibkan kita untuk melakukan pemungutan atau penyetoran pajak. Ya, itulah akhir pembahasan kita hari ini. Ya, yang berikutnya ini ya yang tadi lampiran dari PMK tadi itu ya. Ya, itu hanya lampiran. Nah, ya. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai dengan ini. Ini tadi ya lampirannya sebagian tadi itu. Lampiran PMK nomor 64 ya. Tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apakah materi ini sudah saya share ke Belum, Bapak. Oh, belum ya, nanti saya share ini ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kasih semuanya. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya baik. Makasih.